Selamat datang di channel saya, Ngurah Gitu Loh. Pakai apa? Oke, bagaimana cara membuat skimmer yang sesuai floating skimmer ya, sesuai permukaan air dan sangat-sangat berfungsi sekali ya. Oke, ini dia tutorial membuat skimmer floating skimmer sesuai permukaan air. Om Swastiastu, kembali lagi bersama saya, Ngurah Gitu Loh. Pakai apa? Oke, juga hari ini saya akan sedikit membahas tentang skimmer seperti video yang ada di awal tadi ya. Jadi seperti hari ini saya akan membagikan ya tips cara membuat floating skimmer yang bagus ya. Bukan yang bagus, artinya yang bekerja sebenarnya. Jadi sebelum menonton video ini, yang di like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa dibagikan ke sosial media kalian supaya teman-teman dan rekan-rekan kita yang belum mempunyai floating skimmer mengetahui bagaimana cara membuat skimmer floating skimmer ya. Jadi sedatar air ya. Jadi ini sangat baik sekali untuk kolam yang remes mungkin ya. Mungkin setiap harinya turun 1, 2 cm atau 3 cm ya kan. Karena memang kalau skimmer, kalau yang diam ya, skimmer yang diam, kalau 1, 2 cm aja turun airnya itu sedot airnya pasti kurang maksimal ya menurut saya, karena saya banyak. Oke, jadi seperti ini contohnya ya. Ini menggunakan skimmer, bukan floating skimmer ya. Jadi saat airnya turun ya 1 cm saja. Oh, lihat busa kolamnya. Sangat tidak terlihat bagus sekali ya. Jadi seperti itu contohnya ya. Tidak menggunakan floating skimmer, apalagi di sini menggunakan aerator ya yang ada di kolam. Seperti ini. Jadi busanya ini bukan busa sebenarnya, ini busa dari oksigen ya, cuma karena terlalu banyak tidak mau disedot, jadi ini turun 1 cm ya. Mungkin 1 cm turun airnya udah enggak berfungsi ya. Kita akan coba buat dengan contohnya ya, seperti ini ya contoh nyata dan menggunakan skimmer mati. Auto tidak bagus kelihatannya, meskipun ikannya bagus-bagus di bawahnya ya. Kalau di atasnya sudah begini nggak enak dipandang gitu ya. Nah, hampir 2 tahun ya saya sering sekali lihat di grup itu bagaimana cara menghilangkan busa ya. Jadi busa di kolam itu memang pertama harus merawat air ya. Terus filter sudah bagus, air sudah bagus, tapi masih berbusa itu ya. Itu yang makanya saya sangat-sangat prihatin sekali kepada penghobi koi yang airnya berbusa ya, karena emang dari penglihatannya saja sih, dari pemandangannya ya kurang epic lagi sedikit ya kalau ada busanya ya. Kalau sudah seperti kolam saya tanpa busa jadi culing kayak kristal ya, kristal culing itu sangat indah sekali. Jadi saya mau membuat tutorial kembali cara membuat skimmer ya. Jadi mungkin awal konten saya juga membuat skimmer floating ini ya. Jadi sudah pernah saya buat, tapi sekarang saya buat lagi ya cara membuat floating skimmer yang keren dan sangat bagus. Jadi ya, kalau menggunakan pipa 2 dim ya, jadi saya menggunakan pipa 2 dim, yang kita butuhkan hanya pipa 2,5 dim, satu penyambung ya, penyambung 1 ke 2, 2 ke 2 ya, penyambung 2 ke 2. Nanti kita masukkan pipa 2,5 ini ke penyambung, jadi rongga antara lubang skimmer itu jadi tipis ya, tapi dia masih bisa bergerak seperti itu ya. Oke, seperti itu. Nanti pipa 2,5-nya kita grinder. Ini saya pakai grinder ya, jadi kurang bagus, kurang epic ya. Sebenarnya kalau sudah dicat ya lebih kelihatan bagus seperti itu. Jadi seperti itu. Terus kita buat lubang ini. Jadi caranya seperti ini. Saya menggunakan kardus 1 buah, nanti kita tinggal buat polanya. Nah, seperti ini, langsung kita potong ya, sangat gampang sekali. Tergantung ya, nanti ini setelan styrofoamnya ini yang sangat penting sekali ya. Jadi tidak boleh terlalu ngapung, tidak boleh terlalu tenggelam gitu. Jadi kalau sangat terlalu ngapung itu
dia nyedotnya nggak mau dia. Jadi kalau tenggelam dia malah tenggelam, nggak mau nyedot sebenarnya. Jadi harus benar-benar pas di antara permukaan air itu ya. Saya juga bingung bagaimana menjelaskan. Intinya antara air dan permukaan air itu harus pas gitu. Jadi kalau sudah pas, pasti aliran skimmernya deras ya. Oke, kita potong langsung ya. Kita buat 2 dulu ya. Oke, setelah kita lubangi dengan cutter, jadi supaya lebih gampang melubanginya ini, kita bisa menggunakan amplas ya. Jadi kita amplas supaya bulatnya lebih bagus dan lebih estetik kelihatannya ya. Seperti itu. Oke, jadi seperti ini hasil styrofoam ya, yang sudah kita bentuk sedemikian rupa menggunakan amplas ya. Jadi kalau menggunakan amplas lebih gampang untuk membuat bulat seperti ini ya, tinggal digosok. Kalau daripada menggunakan pisau itu agak sulit ya. Apalagi kalau gabusnya yang lebih bagus ya. Ini pas saya dapat gabus apa ini, gabus buah kayaknya ya, yang biasa dipakai ngirim buah. Jadi untuk styrofoamnya lumayan tebal dan bagus ya, tidak hancur ya. Ada yang styrofoam yang agak jelekan kualitasnya. Jadi ini yang bagus, lebih keras ya, tidak lentur. Jadi seperti ini hasilnya. Jadi kita tinggal pasang di dalam pipa 2,5. Kita tinggal masukkan saja. Usahakan di sini tertutup ya, tidak ada yang terbuka, jangan sampai di atasnya. Kalau bisa ditekan sampai ujung goresan gini ya, sampai ujung goresan apa namanya ini, circlean yang ada di pipa 2,5 ya. Jadi kita tinggal masuk. Jadi ini skimmer yang saya gunakan, yang ada di kolam saya seperti ini. Dan untuk bawahnya ini ya, ini menggunakan ini pipa 2 dim, diisi penyambung kedua ya. Jadi penyambung kedua. Jadi supaya pipa yang 2,5 ini ngepres kali di sini ya, tidak mati tapi dia bisa naik turun gitu. Langsung kita pasang pipa 2 dimnya. Ini untuk pipa 2 dim skimmer. Kita pasang seperti ini. Seperti itu. Nanti kita tinggal masukkan ini. Yes, kan belum ada gininya, dia tenggelam ya. Jadi kita tinggal pasang. Kalau mau lebih bagus, kalau mau hitam kelihatan atasnya, tinggal diisi sandal ya. Kita sandal bentuk seperti ini. Ini styrofoam yang saya gunakan. Jadi ini styrofoam ada yang sedikit, karena ini memang harus pas sekali ya pengaturan yang ada di sini ya. Jadi tidak boleh terlalu banyak gabusnya, tidak boleh terlalu sedikit ya, harus pas sedikit. Kan saya akan berulang ya, saya akan mencoba menggunakan satu styrofoam dan satu sendal ya. Ini. Oke, jadi saya sudah coba. Yang jadi styrofoamnya di atas, sandalnya di bawah, langsung kita celempungkan. Sangat simpel sekali ya caranya. Kita coba lihat apakah dia mau ngapung. Oke, jadi ini mungkin masih kurang ya. Jadi seperti ini, kalau tenggelam seperti ini, jadi styrofoamnya kurang. Saya menggunakan satu sandal dan satu styrofoam seperti ini. Kita masukkan di sini. Jadi dia kurang mau, masih tenggelam ya, jadi kurang mengapung. Jadi kita tambah lagi satu ini styrofoam. Kita masukkan saja. Jadi styrofoamnya di bawah ya. Kita tambah lagi satu styrofoam. Kita masukkan. Di tengah styrofoamnya naik. Set. Nah, kita lihat. Oh. Jadi ini sangat pas sekali ya. Bisa dilihat ya debu-debunya ya. Debu-debunya mulai berjalan. Oh, lihat. Debu yang di atas kelihatan benar ya. Oh, kelihatan ya masuk ya. Jadi meskipun kecil ya kelihatan aliran di tengah itu ya, tapi dia sangat maksimal sekali saat menyedot debu yang ada di permukaan kolam. Seperti itu, sangat mantap. Jadi ini sudah pengaturan pas ya. Jadi mungkin untuk pengaturan yang terpenting pengaturan ini ya, styrofoam atau sandalnya ya. Jadi kalau dia tenggelam ditambah, tapi kalau dia terlalu ngapung dikurangi seperti itu ya. Jadi ini sudah tepat sekali. Mantap. Ini ya karena putih ini nggak kelihatan. Nah, ini airnya mengalir.
Kita lihat styrofoamnya ya, nanti dia nyangkut, nanti dia masuk ya. Jadi cara mengetahui kalau skimmer Anda bekerja atau tidak ya, artinya dia mau narik debu yang di atas ya, biasanya kita kasih pakan ya. Kita kasih makan dan pakan kumpul di sini, berarti dia sudah bekerja dengan bagus ya. Tapi kalau seandainya Anda ada skimmer tapi masih ada busa di kolam kalian, meskipun skimmer Anda terlihat kencang di dalamnya, biasanya kan ada yang skimmer yang kencang ya, terlihat kencang sekali nyedotnya, tapi kolam berbusa ya, berarti skimmer Anda harus diperbaiki segera ya. Berarti skimmernya kurang dinaikin atau kurang diturunin seperti itu, supaya memang bekerja dengan bagus ya. Jadi seperti ini, meskipun slow sekali kelihatan airnya ya, tapi lihat ya debu-debunya masuk. Kita tambahan lah ya, kelihatan ya, oh itu ya debu-debunya mengalir ke skimmer ya, disedot seperti itu. Jadi hanya butuh waktu mungkin 15 menit aja, kolam Anda pasti akan jernih kembali ya. Jadi lebih terlihat bagus daripada kolam yang banyak busanya ya, seperti itu. Kita coba kasih makan ikannya. Ada juga yang biasanya ya, kalau kolam berbusa itu pas dikasih makan busanya hilang. Kenapa? Ya karena emang busanya itu disedot sama ikannya dan disedot sama pakannya ya. Jadi pakannya itu nyedot busanya, jadi hilang sebentar ya. Jadi setelah beberapa menit akan timbul lagi busanya ya. Jadi saat kita mengasih makan, kolamnya berbusa itu, terus kita kasih makan, otomatis busanya pasti hilang ya. Karena memang dia busanya nempel di pakan dan disedot sama ikan kita ya. Jadi bersih ya. Setelah beberapa menit lagi ada busanya, berarti skimmer Anda yang bermasalah ya. Seperti itu. Skimmernya kurang bagus ya. Kita lihat ya di sini ya. Oh. Kita lihat ya, pakannya mulai mengalir ke sisi skimmer ya. Terlihat jelas kan ya. Jadi karena emang ada gelombang dari air lift dan juga gelombang dari air terjun, jadi airnya semuanya fokus ke sini ya. Jadi itu gelombang. Jadi untuk lubangnya itu disesuaikan ya, kalau emang sesuaikan dengan pakan juga ya. Kalau pakannya M ya biar tidak masuk aja ya, kita bisa ambil pakan dan kita masukkan ke sana. Kalau sudah nggak masuk berarti aman ya. Jadi nggak perlu kita mencabut ataupun menutupi skimmer kita ya saat ikan makan ya, karena pakan tidak ada yang tersedot gitu. Jadi lebih terlihat indah ya kalau kolamnya tanpa busa gitu. Karena memang busanya itu terbuat dari air terjun ya. Yang saya oke. Jadi seperti ini ya tadi ya. Baru saya sekitar berapa itu? Sekitar 5 menit saya tarik skimmernya. Ini sudah ada busa aja. Ini ada bakalan busa seperti ini. Jadi sebagus apapun filternya juga pasti ada busanya ya. Jadi harus memang skimmernya harus jos. Jadi itu. Padahal ini lumayan jaraknya jauh ya dari skimmer ya. Tapi kita cabut di sana, di sini langsung auto berbusa. Kita tunggu nanti beberapa menit pasti hilang busanya. Apalagi kita kasih makan. Seperti itu. Jadi skimmer wajib sekali harus pas di permukaan air ya. Seperti itu. Jadi dia kumpul di sini. Oke, jadi seperti itu ya sedikit penjelasan tutorial membuat skimmer, floating skimmer ya. Jadi semoga saja bermanfaat ya. Jadi mungkin apalagi khususnya yang air kolamnya sering berkurang ya, 1-2 cm itu sangat fatal sekali bagi skimmer Anda ya. Apalagi 1 cm aja air Anda, seandainya Anda tidak menggunakan floating skimmer ya, jadi Anda menggunakan skimmer yang diam, yang mati, itu akan sangat berpengaruh sekali dengan skimmernya. Jadi tarikan air itu kurang bagus seperti itu. Jadi kalau sudah menggunakan floating skimmer,
Meskipun dia sampai 10 cm turunnya, dia akan bekerja dengan maksimal seperti itu. Kalau udah mati ya, kalau turun 5 cm udah nggak berguna lagi skimmernya, karena emang air nggak ada ya, apalagi air ada di bawah lubang skimmer Anda, udah nggak bisa dipakai skimmernya ya. Apalagi kalau yang skimmer yang mati ya, artinya yang diam saja itu, seandainya kolamnya rembes itu, kita harus setiap hari mengaturnya ya, karena memang tidak mengikuti permukaan air ya. Kalau mati itu kan kita harus, mungkin yang pakai L tinggal diturunkan dikit, sebentar lagi diturunkan, ditambah air lagi, dinaikkan lagi, ya repot jadinya. Kalau sudah kita menggunakan floating skimmer, jadi kita tidak perlu ngapa-ngapain ya. Airnya turun, skimmernya ikut turun, airnya naik, skimmernya ikut naik, seperti itu. Jadi lebih efisien ya, seperti itu. Dan juga apa namanya, otomatis busa nggak ada ya, bisa dilihat ya kolam saya tanpa busa, apalagi ya gini ya, bukannya karena makan, tadi sudah sebelum makan juga tanpa busa seperti itu ya, karena emang skimmernya bekerja dengan baik. Jadi untuk inti dari floating skimmer ini yang penting pompa ya, pompa atau air lip Anda wajib kencang ya. Kalau pompa Anda tidak kencang, Anda nggak bisa buat floating skimmer ya, karena memang kalau pompa Anda kurang kencang, otomatis floating skimmernya akan ngapung dia ya. Jadi kurang kencang dia nggak mau narik ya. Kalau sudah kencang, kita tinggal mengatur styrofoam yang ada di dalam pipa yang ada 2,5 dim seperti itu. Jadi kalau tarikannya agak kencang dia, berarti harus lebih banyak ininya styrofoamnya, jadi dia bisa ngapung dan tidak ngapung sekali, tidak tenggelam gitu. Jadi wow. Jadi poin dari floating skimmer itu ya pompa harus kencang seperti itu. Oke ya, sekian ya tutorial pembuatan floating skimmer. Semoga saja bermanfaat dan semoga saja kolam Anda yang berbusa jadi hilang seperti kolam saya. Mantap. Oke, terima kasih ya. Salam dari saya, Ngurah gitu loh. Pakai apa? Ya, di like, comment, share, and subscribe dan dibagikan ke sosial media kalian. Terima kasih. Dadah.